Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Marilah kita mulai kebaktian pada hari Minggu Palmarum tanggal 5 April tahun 2020 dengan menaikkan satu pujian Hati Sebagai Hamba. Bawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari ibadah Palmarum hari ini kita serahkan kepada Tuhan dengan pengakuan pertolongan kita adalah oleh nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan yang menggenapi perjanjiannya dari kekal sampai kekal. Amin. Muliakan
Turunlah kiranya atas keluarga Bapak Ibu semua anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mendengar firman Tuhan tentang kasih. Saya akan membaca dari 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 12
dan 19 sampai dengan 21. Demikian. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara-saudara, kita diingatkan untuk melakukan kasih. Kasih yang kita lakukan kepada sesama kita itu sebenarnya juga sebagai wujud kasih kita kepada Allah. Tentu kita mengakui belum bisa melakukan firman Tuhan ini dengan baik. Oleh sebab itu mari kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa kita di hadapannya dengan berdoa. Jikalau kita mengatakan bahwa kita tiada berbuat dosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran itu tiada pada kita. Ya Tuhan, Engkau Allah yang maha besar dan hebat. Di hadapan-Mu Tuhan, kami mengaku bahwa kami sudah berbuat dosa, dan kami sering melakukan kesalahan. Kami sering undur dengan khianat, dan kami juga sering menyimpang dari hukum-Mu dan pesan-Mu. Maka sekarang ya Tuhan, ampunilah kiranya kesalahan dan dosa kami, karena kasih-Mu besarlah adanya. Dengarkanlah ya Tuhan doa hamba-Mu, dan akan segala permohonan hamba-Mu, serta kabulkanlah ya Tuhan berdasarkan perjanjian-Mu. Karena doa dan permohonan hamba-Mu ini kami hantarkan ke hadirat-Mu, bukan karena kesucian dan kesalehan kami, melainkan karena rahmat-Mu yang sangat berkelimpahan di dalam Putra Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita. Ia menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Bahkan Ia akan memberi keselamatan
dan hidup yang kekal kepada kita. Karena dengan anugerah itu kita diselamatkan oleh sebab iman. Maka hal itu bukannya pekerjaan kita, melainkan karunia Allah. Syukurlah kepada Allah, sebab anugerahnya yang tiada terkirakan itu. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam minggu Palmarum ini, firman Tuhan yang mendasari ibadah kita terambil dari kitab Filipi 2 ayat 5 sampai 11 yang akan dibaca oleh salah satu majelis. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Saudara-saudara, berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, lebih yang melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, Allah pencipta langit, bumi, lautan dan segala isinya, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur, sekalipun dalam situasi memprihatinkan ini, Engkau telah memberkati kami, boleh tetap beribadah sekalipun kami beribadah di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Ini anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan, supaya kami lebih mengakrabkan diri di dalam kami berkeluarga, di dalam kami berkomunikasi, bergaul di tengah-tengah keluarga. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu yang sudah berupaya untuk melaksanakan apa yang menjadi himbauan dari pemerintah, dari PGI Sinode, untuk mengadakan ibadah di tempat atau di rumah masing-masing. Kami bersyukur gereja-Mu Kau berikan hikmat, kebijaksanaan, sehingga boleh melaksanakan ini semua. Dan saat ini Tuhan, bersama-sama kami naikkan syukur kepadamu atas waktu kesempatan yang Kau berikan kepada kami
untuk bersekutu, untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon berkat untuk keluarga kami masing-masing. Lindungi keluarga kami, berkati keluarga kami Tuhan. Lebih-lebih dalam situasi saat ini di mana virus corona masih terus mengancam kehidupan kami, kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu Tuhan, lindungi dan berkati keluarga kami masing-masing, juga kehidupan masyarakat, sehingga kami boleh menjadi pencipta damai di tengah-tengah kehidupan bersama. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam kondisi sakit, yang masih dalam kondisi lemah. Kiranya Tuhan yang hadir, Tuhan yang memberikan kesembuhan, pemulihan kepada saudara-saudara kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Program gereja yang beberapa saat ini harus ditunda karena keadaan bangsa negara kami yang memprihatinkan ini Tuhan. Kiranya Engkau terus menolong dan memberkati sehingga program-program gereja pada saatnya nanti boleh dilanjutkan kembali. Kami serahkan pada kesempatan ini apa yang menjadi tugas dan pelayanan yang Kau percayakan di gereja-Mu. Tuhan berkati semua boleh berjalan dengan baik. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan, apapun pelayanan yang Kau percayakan, boleh dilakukan dengan sukacita. Terkhusus Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang diliburkan untuk sementara waktu karena virus corona. Biarlah Engkau berkati anak-anak kami untuk bisa menggunakan waktu dengan baik, belajar di rumah, dan juga segalanya boleh dilakukan di rumah. Demikian juga kami semua warga negara Indonesia yang juga harus prihatin menghadapi virus corona ini. Engkau berkati Tuhan. Kami sebagai pegawai yang harus bekerja di rumah juga Tuhan berkati supaya kami boleh bisa melakukan dengan baik. Terlebih Tuhan, virus corona Engkau sendiri yang mengambil di antara bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, juga di bangsa Indonesia yang kami cintai. Tuhan, supaya kami tidak dihantui ketakutan. Oleh sebab itu Tuhan, ambillah Tuhan virus corona dari bumi yang ada di Indonesia ini. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai daerah-daerah pedesaan. Kau berkati Tuhan. Biarlah mereka dapat menjalankan tugas dengan bijaksana, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Kami serahkan terus Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Tuhan yang menolong dan memberkati. Selanjutnya Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati. Siapkan hati kami Tuhan untuk menerima taburan firman-Mu. Jadikanlah hati kami bagaikan tanah yang subur, yang siap menerima taburan firman-Mu, dan benih-benih firman-Mu boleh bertumbuh subur di dalam hidup kami dan boleh membuahkan buah-buah kehidupan rohani yang baik. Hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga ibadah ini sampai selesainya nanti kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur jikalau sampai saat ini masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan, dan kita juga bersyukur jikalau pada saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Saya akan membaca firman Tuhan di dalam kita menyiapkan untuk memberikan persembahan. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari saudara, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan dengan memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 363 bait 1 dan 2. Berdoa untuk persembahan. Kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur jikalau Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengambil sebagian dari berkat-Mu. Biarlah Tuhan yang menerima persembahan kami seberapapun yang sudah kami persembahkan, dan Tuhan juga yang memberkati. Tuhan pakai supaya persembahan kami ini boleh menjadi sarana pelaksanaan pekerjaan-Mu, khususnya di GEDJ Jepara. Kami serahkan juga hidup kami, kiranya Tuhan berkati, supaya hidup kami boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati Tuhan, siapkan hati kami untuk menerima uraian firman-Mu. Berbicara di dalam hati kami masing-masing, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Minggu Palmarum minggu ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat 11.
Saya memberi judul mempunyai hati seorang hamba. Saudara-saudara, salam sehat, salam kuat, tetap semangat, dan salam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat mas yang kita pakai untuk renungan pagi ini saya akan mengambil di dalam ayat 7 dan ayat yang ke-8. Demikian. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Sekalipun kita masih prihatin karena adanya virus COVID-19. Kita bisa bersyukur dan memang harus bersyukur, dan kita bisa ikut mendukung himbauan pemerintah untuk beribadah di tempat atau di rumah kita masing-masing. Dan ini juga salah satu bentuk salum yang kita wujudkan dalam kita hidup bersama, berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara, saat ini kita diingatkan akan apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini demi terwujudnya salom, damai sejahtera di bumi. Siapapun kita, apapun kedudukan kita, apapun status jabatan dan pendidikan kita dipanggil untuk mempunyai hati seorang hamba. Karena hal itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri sudah memberi contoh kepada kita. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, hati seorang hamba yang bagaimanakah yang harus kita punya? Dan mengapa harus demikian? Bagaimana caranya agar kita bisa tetap memiliki hati seorang hamba? Saudara-saudara, Tuhan Yesus telah memberikan teladan tentang hati seorang hamba. Di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, kita sudah mengetahui bagaimana Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi jemaatnya, bagi kita semua. Dalam Filipi tadi dikatakan bahwa seorang hamba adalah seorang yang mau merendahkan diri, mau melayani, lebih suka memberi daripada menuntut. Kata merendahkan diri di sini tidak berarti membuat diri menjadi minder atau rendah diri, melainkan memposisikan diri dalam posisi yang lebih rendah dalam rangka menjadi sama posisinya dengan sesama, dan tidak merasa lebih tinggi atau terhormat dari yang lainnya. Di dalam ayat 8 dikatakan dengan jelas sekali, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia, Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita sebagai anak-anak Tuhan kadang melupakan teladan Tuhan Yesus ini. Kadangkala kita membiarkan diri menyerupai dunia ini. Kalau dunia melanggengkan adanya perbedaan posisi atau kedudukan, status, pendidikan, kehormatan, bahkan kepentingan, seringkali
kita mempraktikkan hal yang sama. Sehingga tak pelak situasi kehidupan berjemaat juga tidak berbeda dengan situasi yang ada di luar gereja. Persoalan-persoalan kadangkala sepele menjadi rumit karena orang melihat orang lain lebih rendah dari dirinya, sehingga apapun yang disampaikan oleh orang lain selalu dianggap tidak bermutu, bahkan kadangkala tidak didengar baik-baik karena sudah a priori terhadap orang yang sedang berbicara. Padahal siapapun orangnya, apapun keberadaannya, apapun pendidikan dan pangkatnya, bisa pada suatu saat berkata benar dan baik, tapi di saat yang lain bisa sebaliknya. Oleh karena itu dibutuhkan untuk saling merendah dalam rangka mendengar dan menghargai satu terhadap yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun kita, entah itu kita yang merasa sudah tua atau banyak pengalaman, kita sebagai ayah atau ibu, atau kita pun yang masih merasa masih muda, marilah kita meneladan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus yang adalah Allah sendiri telah mengosongkan dirinya, bahkan telah merendahkan dirinya sebagai hamba. Kita tahu bahwa hamba adalah orang yang harus bekerja pada tuannya. Kehidupan hamba tergantung kepada tuannya. Yesus sekalipun Allah sendiri, tetapi mau mengosongkan diri sebagai manusia. Ia merendahkan diri sebagai hamba yang mendatangkan damai sejahtera. Yesus berani tampil beda. Ia berani menunjukkan bahwa ia datang bukan sebagai Mesias yang berperang dengan senjata untuk melawan bangsa Romawi, tetapi sebagai Mesias yang membawa pendamaian, Mesias yang rendah hati. Hal ini ditunjukkan dengan mengendarai seekor keledai muda, bukan dengan mengendarai kuda yang selalu dipakai dalam perang. Ia ingin menunjukkan bahwa ia datang bukan dengan kekuatan senjata, melainkan dengan tindakan kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia tidak membutuhkan keangkuhan karena sudah banyak keangkuhan di dunia ini. Dunia membutuhkan kerendahan hati seorang hamba, seperti yang ditunjukkan oleh Yesus. Seorang hamba yang mendatangkan damai, hamba yang berani dan mampu menunjukkan identitasnya di tengah dunia yang berbeda dengan dirinya. Dunia membutuhkan damai itu. Salam, damai sejahtera, keharmonisan bisa dicapai kalau manusia mempunyai kerendahan hati. Ketinggian hati, apalagi kekerasan, hanya memperkeruh suasana dan mengikis damai yang ada. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini di mana kita diperhadapkan pada situasi yang memprihatinkan, kita perlu memiliki hati sebagai hamba yang mau merendahkan diri. Semua yang kita lakukan saat ini adalah juga untuk menciptakan salam di sekitar kita. Coba kalau kita saat ini sedang mementingkan diri sendiri dan ego itu selalu menguasai diri kita, maka situasi di sekitar kita semakin memprihatinkan.
Bersyukur kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita bisa ikut menciptakan Salum itu dengan hidup sebagai seorang hamba. Rasul Paulus juga menyaksikan bahwa akan ada saatnya bahwa Tuhan akan meninggikan manusia kalau manusia setia menjalani hidup sebagai hamba. Saudara, memang tidak mudah hidup sebagai hamba karena harus merendahkan diri. Pada dasarnya hidup manusia seringkali meninggikan diri, tidak mau disaingi. Kalau bisa lebih dari yang lain, bahkan menguasai yang lain. Firman Tuhan telah mengingatkan kepada kita supaya kita meneladan Yesus. Sekalipun ia adalah Allah sendiri, tetapi ia mau mengosongkan dirinya. Ia rela merendahkan diri sebagai hamba. Saudara-saudara, di Minggu Palmarum ini kita diajak untuk memiliki hati seorang hamba, meneladan Yesus, memiliki hati seperti Kristus, memiliki pikiran seperti Kristus, seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus memiliki pikiran dan perasaan Kristus di dalam hati kita. Dengan demikian kita bisa memiliki hati seorang hamba. Kita bisa meneladan hidup yang sesungguhnya di tengah-tengah hidup bersama, di keluarga maupun di tengah-tengah dunia dan bangsa kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa seringkali kami meninggikan diri, tidak mau kalah dengan orang lain. Bahkan seringkali kami menguasai orang lain. Tetapi saat ini Tuhan, Engkau menegur kami supaya kami meneladan Engkau Yesus. Sekalipun Engkau Allah telah mengosongkan diri, mau merendahkan diri sebagai manusia. Tuhan, mampukan kami untuk bisa hidup merendahkan diri. Kami memiliki hati seorang hamba untuk menciptakan hidup yang damai sejahtera, salum di tengah-tengah hidup bersama. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk memiliki hati seorang hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita bersama-sama mengaku pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Mari saudara-saudara kita merespon firman Tuhan dengan memuji nama Tuhan, hati seorang hamba. Apapun
Saudara-saudara, kita bersyukur bisa mengakhiri ibadah Palmarum ini, dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas keluarga kita masing-masing anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh-Nya yang kudus. Amin. Untuk kebaikanmu sepanjang